Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dengan channel Maliki Sensei ID. Pada video kali ini saya akan berbagi cara mengisi aplikasi Erapod SP untuk jenjang SMP tahun 2022. Bagaimana caranya? Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Erapod SP-nya. Kemudian setelah muncul seperti ini, maka kita wajib mengisikan username dan password. Contoh, misalkan di sini untuk username bagi yang sudah PNS biasanya menggunakan NIP, sementara untuk password itu setelah dibuatkan oleh admin. Nah, setelah terisi, maka kita langsung sign in. Maka akan muncul seperti ini tampilannya. Setelah itu kita klik sekolah kita masing-masing. Maka tampilan utamanya adalah seperti ini. Kemudian untuk berikutnya adalah kita inputkan nilai. Terus kita klik nilai sumatif. Bahkan di sini kelas 7A. Kemudian kita pilih mata pelajarannya, bahasa Indonesia, kemudian sumatif ke 1. Kemudian pilih target capaian. Nah, jika teman-teman belum menambahkan target capaian, maka kita tambahkan di sini. Contoh, misalkan di sini targetnya, kode targetnya misalkan 7.3. Kemudian di sini untuk target capaian atau lingkup materi ini sesuaikan dengan KD yang ada pada mata pelajaran masing-masing. Contoh, misalkan di sini saya menambahkan KD mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Nah, maka setelah itu kita proses dan akan tampil seperti ini. 7.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Ini masih bisa kita edit jika memang tidak sesuai dengan KD atau perlu menambahkan, maka kita klik edit. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Setelah itu baru kita proses. Kemudian langkah berikutnya adalah ke sumatif akhir tes. Nah, di sini kita pilih kelas seperti tadi, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, di sini pilih jenis sumatif akhir. Maka akan muncul seperti ini. Kita tinggal mengisi nilai sesuai dengan hasil dari sumatif akhir peserta didik. Misalnya 70, di bawah juga sama 70 atau 75. Kemudian setelah ini semua terisi, maka kita klik simpan data. Kemudian langkah berikutnya adalah ini kita bisa melakukan import nilai dengan cara kita mendownload terlebih dahulu formatnya. Misalkan di sini kelas 7A, kemudian pilih mata pelajaran, setelah itu pilih semester dan pilih jumlah penilaian. Misalkan saya pilih 2 karena di CP-nya itu tadi hanya ada mengidentifikasi informasi teks deskripsi dan juga unsur cerita fantasi. Kemudian di sini kita isi batas bawahnya misalkan 65, yang ini juga sama 65. Nah, setelah ini kita isi, kita download formatnya. Langkah berikutnya adalah import. Nah, import nilai ini misalkan kita sumatif ya, sesuai dengan apa yang kita download pada download format tadi, kemudian kita isi dan kita upload di sini. Kita pilih file, kemudian nanti import nilai. Kemudian berikutnya adalah proses nilai PTS. Kita lihat misalkan masih tab 7A, pilih penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia, pilih semesternya 1. Misalkan ini kita bisa tampilkan ya seperti ini. Ini baru satu yang saya kerjakan.
maka nilainya akan tampil seperti ini ya. Kenapa yang berikutnya tidak ada? Karena memang ini belum diisi di input nilai tadi. Kemudian proses deskripsi. Nah, proses deskripsi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama. Karena di sini kita harus mengisi deskripsi capaian. Misalkan Ahmad Daisopa di sini tadi yang telah saya isi deskripsi capaian tertingginya bagaimana. Kemudian deskripsi capaian terendah. Di sini perlu penguatan dalam hal mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Atau di sini sangat bagus, misalnya kalau capaian tertingginya sangat bagus dalam hal mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Kemudian berikutnya sampai seluruh siswa ini selesai penginputan deskripsi. Alangkah lebih baiknya kalau deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah ini kita siapkan dulu dalam format Word. Kemudian nanti kita tinggal copy pastekan saja ke sini. Kemudian nilai PTS terkirim. Kita lihat misalkan bahasa Indonesia semester 1. Nah, biasanya kalau sudah terkirim, nilai PTS ini akan tampil di sini. Sama juga deskripsinya juga akan sama. Jika memang kita sudah selesai mengisinya, maka dia akan tampil di sini. Karena saya belum menyelesaikan, maka data ini masih kosong. Kemudian ke proses nilai akhir. Sama, kita pilih kelas, pelajaran, kemudian semester. Ini tadi kita harus mengatur bobot nilai sumatif akhir semester dan rata sumatif. Misalkan ini mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, bobotnya mau berapa. Silakan mau 1, 2, 3, 4, atau 5 sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Misalkan kita tampilkan, nanti hasilnya seperti ini. Dia akan muncul di nilai rapot. Kemudian proses deskripsi. Kita pilih semesternya. Ini juga sama seperti tadi, seperti proses deskripsi pada nilai PTS atau nilai akhir ya, sama saja. Sini kita harus menyiapkan terlebih dahulu dalam bentuk Word agar mudah dalam pengerjaannya. Nanti kita tinggal copy pastikan saja ke deskripsi capaian yang ada pada rapot SP ini. Sama, nilai akhir terkirim dan deskripsi terkirim juga sama. Kemudian untuk nilai karakter P3 ke-13. Nah, di sini kita pilih kelas juga, kemudian pilih semester, dan dimensi P3-nya ini kita mau yang mana. Kemudian di sini kita klik, misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini sudah tertera. Kita tinggal klik-klik saja isi mau yang mana, misalnya Ahmad Daisopa, akhlak beragamanya mulai berkembang atau sudah pun berkembang, atau berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Kemudian akhlak pribadinya juga sama, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Ini tinggal kita pilih saja, sangat mudah sekali, sesuai dengan fakta di lapangan, apakah si anak itu sudah berkembang atau sangat berkembang atau tidak berkembang. Kemudian setelah itu kita cek status penilaian. Di sini setelah dicek, karena saya baru satu orang siswa yang saya isi datanya, maka nilai sumatif ini akan tampil satu data. Sumatif akhir semesternya belum, kirim nilainya juga belum. Ini akan kita ketahui dari status penilaian. Kemudian daftar nilai harian, mata pelajaran, kemudian semester. Ini juga sama,
Nanti nilainya akan muncul seperti ini jika semua siswa sudah diisi nilainya. Kemudian pencapaian nilai rapot. Ini ya, untuk nilai perkembangan nilai rapotnya sekarang belum selesai, maka tampilnya seperti ini. Nanti jika memang sudah selesai maka akan terisi secara otomatis di sini, kemudian nilai rata-ratanya juga akan terisi. Begitu halnya dengan perkembangan deskripsi rapot. Nah, setelah itu pengerjaan kita sudah selesai. Nanti ini akan dicetak oleh operator ataupun wali kelas. Demikian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.